Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lanjutkan materinya ya. Kita review sebentar. Untuk video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang manfaat mempelajari persamaan diferensial, lalu definisi persamaan diferensial, klasifikasinya, lalu unsur-unsur yang ada di dalamnya, lalu bagaimana cara mendapatkan bentuk persamaan diferensial dari persamaan garis lengkung. Itu ya. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan. Kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial biasa orde 1. Ya. Jadi kita sudah fokus ke persamaan diferensial biasa. Akan tapi di sini untuk mengawali, saya awali dari yang orde 1. Teman-teman ingat kembali, orde itu apa? Orde adalah turunan tertinggi dari persamaan diferensial. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang solusi, ya bagaimana mendapatkan solusi persamaan diferensial biasa orde 1. Di sini saya awali dulu pembahasan tentang masalah nilai awal dan eksistensi solusi. Mengapa? Karena untuk mempelajari persamaan diferensial biasa ini kita juga tidak bisa lepas dari masalah nilai awal dan eksistensi solusi, karena bisa jadi di dalam persamaan diferensial itu tidak eksis solusinya. Itu ya. Oke, dan sebelum itu pun di sini saya sajikan dulu beberapa bentuk umum dalam redaksi penulisan ya, beberapa bentuk atau redaksi penulisan dari persamaan diferensial. Ini ada bentuk umum, bentuk derivatif, dan bentuk diferensial. Ya, di sini mungkin teman-teman kan sering mendengar ya, ada istilah derivatif, ada diferensial, lalu juga turunan. Nah, ini mana nih di antara derivatif sama diferensial? Ini berbeda. Teman-teman sudah mulai cermat ya, seharusnya mana yang sama dengan turunan. Ya, kalau dilihat dari penulisan bentuknya ini sudah terlihat ya, yang turunan itu adalah yang derivatif. Jadi derivatif ini bisa kita samakan dengan turunan yang selama ini teman-teman sebut di dalam kalkulus. Nah, yang diferensial tuh yang apa ya ini di sini? Dx itu diferensial x, dy itu diferensial y. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan penulisan redaksi turunan yang memang berbeda-beda, kita juga sepertinya perlu review sebentar ya. Teman-teman buka kembali buku kalkulusnya, apa sih yang dinamakan turunan dan ada berapa notasi turunan sebenarnya yang bisa kita tulis ya, karena kita ada kalanya tuh menulis turunan itu dalam bentuk aksen, ada juga yang menggunakan dydx seperti itu. Nah, itu kita menyebutnya biasanya dengan notasi Leibniz. Oke, untuk lebih jelasnya coba saya tampilkan dulu. Ya, di sini mulai kita ingat kembali tentang definisi turunan ya. Di sini misalkan X dan Y adalah sembarang bilangan real. Jika Y berupa fungsi yang memuat variabel bebas X, dapat ditulis seperti ini, Y sama dengan fx ya. Kalau seringnya teman-teman menjumpai bentuk seperti ini. Nah, maka laju perubahan nilai fungsi Y dalam interval delta X mendekati atau menuju 0. Nah, inilah yang kita sebut dengan fungsi turunan dari Y. Seperti itu. Lalu untuk notasinya, ini kan definisinya panjang lebar ya. Terus untuk penulisannya langsung bisa kita gunakan simbol saja. Untuk notasi turunan, teman-teman biasa gunakan yang mana? Ini biasanya seperti ini, sering digunakan juga ya. Ini menggunakan notasi aksen ya, Y aksen atau F aksen X. Nah, kalau teman-teman menggunakan ini, dy dx ini berarti teman-teman menggunakan notasi Leibniz.
ya. Lalu ada kalanya juga menggunakan notasi D besar, ya, D besar X. Ini berarti menggunakan operator D, tuh ya. Nah, ini ada yang kurang ya. Untuk bentuk lain sebenarnya kita juga bisa menuliskannya dengan dot, ya. Misalnya di sini saya tuliskan bentuk dot seperti ini, y dot. Tuh ya, berarti ini turunan pertama dari y. Kalau turunan kedua berarti y double dot. Nah, seperti itu. Ya, ini berarti turunan kedua dari y. Dan seterusnya. Itu ya. Nah, kan tapi nanti untuk perkuliahan ini nanti kita lebih sering pakainya notasi Leibniz, ya. Ada yang mana dalamnya ini nanti memuat ada derivatif y dan derivatif x. Maaf, diferensial y dan diferensial x seperti itu dalam bentuk derivatif. Nah, untuk penulisan yang aksen ini juga perlu diketahui juga ya untuk teman-teman ya. Untuk penulisan turunan F aksen, ya, untuk yang ini saat kita mau menuliskan untuk turunan pertama kan seperti ini ya. Nah, kadang tuh ada yang tidak tahu soalnya. Jadi untuk turunan keduanya nanti berarti jadinya ini turunan pertama, turunan kedua, lalu ini turunan ketiga, ya. Lalu turunan keempat apa gitu. Ini turunan keempat kita menulisnya dengan menggunakan bilangan biasa yang diberi kurung. Itu ya. Nah, itu hati-hati kalau tidak diberi kurung. Untuk yang 4, 5 dan seterusnya, khawatir nanti jadinya itu dia pangkat biasa bukan turunan. Ya, dan seterusnya. Jadi mulai turunan keempat ini kita sudah menuliskan dengan angka biasa kan, tapi ada kurungnya. Itu yang perlu teman-teman berhati-hati untuk penulisan notasi turunan dengan menggunakan aksen. Oke. Nah, kita lanjutkan ke materi kita tentang persamaan diferensial biasa. Ini ya, kita kembali lagi ke bentuk-bentuk penulisan persamaan diferensial. Untuk bentuk umumnya seperti ini, ya. Kita cukup menuliskan dengan huruf fungsinya aja. Di sini saya misalkan menggunakan huruf F besar, ya, kemudian di dalam dilanjutkan dengan kurung. Di sini berisi variabel bebas, variabel terikat, dan turunan-turunannya. Karena di sini kita hanya bab PD order 1, jadi di sini turunan tertingginya hanya 1, jadi aksen saja. Kalau misal ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya, berarti di sini tinggal mengikuti aja. Y aksen, Y double aksen, ya, Y triple aksen, dan seterusnya. Ini bentuk umum dari persamaan diferensial. Lalu selanjutnya di sini ada juga bentuk yang lain, yaitu bentuk derivatif. Nah, untuk bentuk derivatif ya kita menuliskan secara eksplisit bentuk turunannya menggunakan notasi Leibniz, dy dx, ya, sama dengan f x, y. Nah, di sini f x, y itu bisa dalam bentuk apapun, misalnya x kuadrat plus y dan seterusnya. Pokoknya ini sembarang fungsi, ya, sembarang fungsi dalam variabel x dan y. Lalu selanjutnya bentuk diferensial. Bentuk diferensial ini berarti kita memisahkan, ya, bukan dy dx lagi dalam bentuk derivatif seperti ini, tapi dalam bentuk diferensial x, sukunya terpisah dengan bentuk diferensial y. Nah, di sini mxy itu maksudnya adalah sembarang fungsi yang memuat variabel x dan y yang kemudian dia menjadi koefisien dari
diferensial X, lalu di sini N X, Y maksudnya adalah sembarang fungsi yang memuat variabel X dan Y yang dia menjadi koefisien dari diferensial Y. Oke, langsung saja di sini kita lihat contoh. Kita akan mengubah bentuk persamaan diferensial rangkaian listrik LR. Ini saya langsung aplikasikan ke ilmu fisika, ya, harus ilmu terkait rangkaian listrik. Kita akan menuliskan bentuk umumnya seperti apa, bentuk derivatifnya seperti apa, dan bentuk diferensialnya seperti apa dengan diketahui beberapa variabel berikut, yaitu I sebagai kuat arus dalam satuan waktu, lalu R sebagai nilai dari besarnya resistor, lalu induktor L, dan gaya elektromotif ET. Ya, untuk bentuk persamaan rangkaian listriknya adalah sebagai berikut. Ya, ini. Ya, seperti ini. Ya, di sini untuk bentuk persamaan rangkaian listrik LR-nya, ya, berdasarkan bentuk ini berarti kalau kita uraikan I-nya ini kan dalam penulisan dalam bentuk aksen. Untuk kelemahannya, kalau menggunakan aksen itu kita tidak tahu variabel bebasnya, ya, hanya dituliskan I aksen. Jadi dia turunannya terhadap apa? Karena tadi I-nya itu dia terhadap satuannya waktu, berarti di sini tuh kalau kita tulis dalam bentuk Leibniz, ya, kalau ditulis dalam bentuk Leibniz ini I aksen itu sama dengan D I D T. Jadi variabel bebasnya adalah T. Ya, jadi kalau kita mau menulis bentuk umumnya di sini kita bisa nuliskan F dengan variabel bebasnya T, variabel terikatnya I, lalu turunannya ordernya 1 jadi I aksen. Udah, ini adalah bentuk umum persamaan rangkaian listrik. Ya, ini sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita coba tuliskan bentuk derivatifnya. Untuk menuliskan derivatif ya sebenarnya menggunakan hukum aljabar biasa saja dengan cara tukar ruas dan sebagainya. Itu ya, kita coba aja di sini. Ya, di sini karena bentuk derivatif itu bentuk eksplisit ya turunannya, jadi di sini kita coba pindah ruas RI-nya ke kanan ya, dari sini jadi diperoleh bentuk ini. Lalu selanjutnya karena di sini masih ada L di ruas kiri, jadi di sini L-nya juga kita ikut pindah ke kanan, jadinya diperoleh bentuk ini. Lalu di sini kita ubah notasi aksen menjadi notasi Leibniz, DI dt sama dengan E negatif R dikurangi RI per L. Ya, jadi diperoleh bentuk ini. Ya, DI dt sama dengan E per L min R per RI. Ini adalah bentuk derivatif dari persamaan diferensial rangkaian listrik LR. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan bentuk yang berbeda, yaitu bentuk diferensial, ya di sini tinggal pindah ruas aja. Jadinya kita ubah L DI sama dengan E min RI dt. Lalu karena bentuk diferensial itu biasanya berbentuk bentuk diferensialnya itu dalam satu ruas, lalu nanti ruas satunya sama dengan 0, jadi di sini kita jadikan 1, ini pindah ruas ke kanan jadinya L DI. Di sini kita gunakan formula plus aja sesuai tadi di sini ya, karena di sini menggunakan plus ya. Ini kita mau rubah dalam bentuk ini ya, jadi
Untuk yang ini kita ubah menjadi plus. Berarti di sini karena kita berubah awalnya negatif jadi plus, berarti yang dalam kurung pun kita kalikan dengan negatif, jadinya RI dikurang E dt sama dengan 0. Ya, jadi ini L di sini merupakan M, ya, M fungsi M yang menjadi koefisien DI, lalu ini adalah fungsi N, ya, yang menjadi koefisien DT. Berarti kalau ini M variabel bebasnya T, I, lalu N ini T, I. Ya, ini ya kurang lebihnya berbagai bentuk penulisan atau redaksi penulisan dari persamaan diferensial biasa. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke beberapa istilah dalam solusi. Jadi nanti ada istilah solusi umum dan solusi khusus. Ya, pada umumnya solusi atau penyelesaian persamaan diferensial diperoleh dengan menyelesaikan suatu integral tak tentu, sehingga solusi masih memuat sembarang konstanta C yang lalu kita sebut dengan solusi umum atau penyelesaian umum. Ingat teman-teman sambil mengingat kembali saat teman-teman menyelesaikan integral, ya, nanti kan dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasanya kita ada integral di dalamnya. Nah, dari situ berakibat nanti solusi persamaan diferensial yang kita peroleh itu ada C-nya. Karena integralnya tak tentu. Biasanya nanti kan solusinya plus C gitu ya, sembarang konstanta. Beda dengan integral tentu. Kalau integral tentu itu kan ada batasnya, ada nilainya. Ya, jadi disubstitusikan nanti diperoleh satu konstanta yang pasti. Nah, akan tapi di dalam persamaan diferensial ini biasanya yang kita peroleh itu suatu integral tak tentu, jadinya nanti muncul di dalam solusi itu sembarang konstanta C. Nah, dari situ nanti kita sebut solusinya merupakan solusi umum. Nah, selanjutnya saat kita bisa mendapatkan nilai C dengan cara mensubstitusikan nilai awal yang diketahui ke dalam solusi umum tadi, jadinya C-nya kan sudah tidak dalam bentuk huruf C, tapi dalam bentuk suatu bilangan yang pasti, itu ya. Nah, dari situ jika sudah hilang huruf C-nya menjadi suatu bilangan, kita menyebutnya solusi khusus. Ya, jadi di dalam persamaan diferensial nanti ada solusi umum, ada solusi khusus. Itu ya. Oke, selanjutnya untuk mempelajari persamaan diferensial, ya, selalu kita ada kaitan ya biasanya dengan masalah syarat awal atau masalah nilai awal. Dengan persamaan diferensial akan kita peroleh solusi umum. Nah, lalu jika diketahui nilai awalnya pada titik-titik tertentu, nanti kita akan peroleh solusi khusus. Nah, jadi untuk selanjutnya di sini perlu saya sampaikan dulu apa sih masalah nilai awal, bentuknya seperti apa masalah nilai awal. Kok dari MNA nanti kita akan peroleh PD-nya itu jadinya solusinya khusus. Oke. Di sini langsung kita bisa lihat definisi 3.1 terkait masalah nilai awal. Ya, di sini teman-teman bisa baca. Ya, intinya kalau dia masalah nilai awal itu ya di dalamnya itu memuat bentuk persamaan diferensial, lalu diketahui ini yang dinamakan nilai awal.
ya, Y(X0) sama dengan Y0. Nah, jika diketahui ini, maka kita bisa sebut dia itu masalah nilai awal. Itu ya, kalau yang ini aja ya ini berarti permasalahan persamaan diferensial. Dari sini kita nanti bisa mendapatkan solusi umum, lalu dari sini nanti kita bisa mendapatkan nilai C, jadinya diperoleh solusi khusus. Ini kita sebut dengan masalah nilai awal. Ya, diketahui nilai awalnya. Untuk lebih jelasnya di sini langsung saya berikan contoh 3.1. Di sini diketahui persamaan diferensial orde 2, lalu diketahui Y1 sama dengan 10 dan Y aksen 1 sama dengan negatif 5. Ini merupakan contoh masalah nilai awal, ya, karena kita di sini dari persamaan diferensial ini, ya, lalu kita dapat mengasumsikan solusi bernilai 10 ketika X sama dengan 1. Jadi di sini ketika X sama dengan 1 ini kan YX ya. Di sini berarti X yang dalam kurung tuh nilai untuk X. Berarti X-nya kita ganti 1, lalu Y-nya kita ganti 10 ya. Lalu nilai turunan pertamanya itu negatif 5, nilai turunan atau nilai dari Y aksen itu negatif 5, saat X-nya kita ubah jadi sama dengan 1, ya nanti akan ketemu solusi khusus ya, disubstitusikan nanti ketemu nilai C. Nah, dari sini kita menyebutnya ini masalah nilai awal karena keduanya berkaitan dengan satu nilai X yang diketahui, yaitu X sama dengan 1. Maka permasalahan tersebut dikatakan masalah nilai awal. Dengan di lain pihak, jika diketahui dua nilai X berbeda, ya, keadaan tersebut nanti kita sebut dengan masalah syarat batas dengan dua titik yang diketahui. Itu ya. Saya harap sudah ada gambaran. Ini persamaan diferensial, lalu keseluruhan ini adalah masalah nilai awal. Oke, berarti saya rasa cukup untuk pengenalan terhadap masalah nilai awal. Kita lanjutkan ke eksistensi solusi. Nah, jadi di sini saat kita akan menentukan solusi dari suatu persamaan diferensial atau bentuk masalah nilai awal, terlebih dahulu perlu kita selidiki apakah persamaan tersebut benar-benar mempunyai solusi. Karena bisa jadi kita sudah otak-atik panjang lebar, sudah nyoret-nyoret panjang sekali untuk mendapatkan solusi dari PD atau MNA-nya, akan tapi nggak ketemu-ketemu. Ternyata sebenarnya PD atau MNA-nya itu dia tidak mempunyai solusi. Contohnya yang seperti apa? Ya, ini contoh dari kasus PD atau M masalah nilai. Kalau di sini saya ngambilnya masalah syarat batas ya, karena di sini diketahui dua titik berbeda ya. Ini yang tidak mempunyai solusi. Ya. Di sini teman-teman kalau mau mencoba silahkan, tapi di sini termasuk ke dalam kategori yang PD tidak bisa tidak ada solusinya gitu. Untuk cara cepat sebenarnya bagaimana kok bisa tahu ini nggak ada solusinya? Ya, nanti kita akan menggunakan suatu alat bantu yang namanya teorema. Ada teorema yang akan membantu kita untuk menyelidiki PD atau MNA yang seperti apa saja yang dia mempunyai solusi. Ada syarat-syaratnya begitu. Tuh ya. Sebelum kita beralih ke teorema itu, selanjutnya saya sajikan dulu contoh yang lain. Ya, contoh 3.2. Nah, di sini itu kebalikan dari contoh yang tadi. Kalau tadi tidak punya solusi, kalau yang ini malah dia punya solusi tapi lebih dari satu, ada banyak. Ya. Nah, di sini coba kita tunjukkan bagaimana dia kok bisa punya banyak solusi. Di sini ada
PD ya, PD orde 1, lalu di sini nilai awalnya. Nah, di sini langsung saya sajikan saja solusinya apa, karena kita kan belum mempelajari bagaimana cara mendapatkan solusi. Di sini langsung saya sajikan ada dua fungsi Gx dan Hx yang merupakan solusi ini, ya. Dan sebenarnya selain G dan H ini ada juga solusi-solusi yang lain. Teman-teman nanti silakan kalau sudah tahu bagaimana cara mendapatkan solusinya bisa dicari. Nah, di sini berarti kita untuk selanjutnya hanya bisa membuktikan bahwa ini memang benar-benar solusi. Bagaimana cara kita membuktikan Gx, Hx ini merupakan solusi dari MNA ini? Tentu saja bisa kita lakukan dengan cara tinggal mensubstitusikan. Ya, jika G-nya ini disubstitusikan ke PD dan nilai awalnya kok ternyata memenuhi, berarti dia solusi. Itu cara kita memeriksa apakah jawaban kita itu sudah benar-benar merupakan solusi dari permasalahan bersama diferensial atau masalah nilai awal. Nah, di sini saya beri nama G dan H ini untuk menggantikan Y agar tidak rancu. Ya, hasilnya kan YX sama dengan 0, YX sama dengan 27X pangkat 3. Nanti Y-nya kok terkesan ada 2 gitu ya. Jadi di sini saya memberi nama yang berbeda untuk menggantikan solusi dari ini. Jadi G itu mewakili Y, H juga mewakili Y dalam fungsi yang berbeda. Lalu di sini variabel bebasnya masih sama menggunakan X. Ya, kita coba satu-satu dulu untuk yang Gx sama dengan 0. Kita substitusikan, kita cari nilai dy, berarti dg ya. dg dx berapa? Lalu kita cari 9G pangkat 2/3 nya berapa? Jika sama dengan, berarti dia memenuhi yang ini. Oke, di sini kita cari dg dx ya. dg dx nya berapa? Lalu 9 pangkat G 9 kali G pangkat 2/3 berapa? Nah, di sini teman-teman perhatikan Gx-nya itu merupakan fungsi konstan. X-nya mau berapapun ya, nilainya akan selalu 0. Ya. Jadi di sini untuk yang dgdx berarti kita mau menurunkan 0. 0 kalau diturunkan hasilnya juga akan 0. Ya, berarti cukup. Lalu untuk yang ini 9 kali G, berarti di sini 9 kali Gx, ini Gx ya. Ya, Gx-nya itu mau berapapun itu nilainya selalu 0 karena fungsi konstan. Jadi 9 kali 0 0. Oke, jadi karena diperoleh dg dx sama dengan 9 kali G pangkat 2/3 yaitu sama dengan 0, berarti dia memenuhi ini. Ya udah sama dengan. Lalu coba apakah dia memenuhi nilai awal ini? Ya di sini karena tadi sebagaimana yang saya sampaikan ini fungsi konstan, X-nya mau berapapun nilainya 0, termasuk saat X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan jika X-nya 0, maka di sini nilai G-nya juga 0. Jadi memenuhi yang kedua. Oh, jadi karena memenuhi atas dan bawah ini, jadi terbukti bahwa Gx sama dengan 0 itu merupakan solusi dari MNA ini. Tuh ya. Untuk selanjutnya kita akan menunjukkan Hx sama dengan 27X pangkat 3 adalah solusi MNA dengan cara yang sama. Kita cari dulu dy dx-nya. Maaf, di sini karena pakainya H berarti kita pakainya dh dx. Ya, dh dx sama dengan, berarti kita mencari turunan dari 27x pangkat 3 berarti 81x pangkat 2. Oke, kita kantongi dulu untuk yang ini, lalu kita lanjutkan ke yang ini. Kita cari ruas kanannya 9y, berarti maaf ini pakainya H ya. 9 dalam kurung Hx
pangkat 2/3 sama dengan 9, HX-nya itu 27, X pangkat 3. Oke, jadi di sini 9 kali 27 X pangkat 3 pangkat 2/3. Ya, lanjut. Maaf, ini saya geser ke kiri ya agar muat. Nah, di sini berarti 9 dikali 3 pangkat 3 X pangkat 3 pangkat 2/3, lanjut menjadi 9 3 X kuadrat. Oke, selanjutnya di sini berubah lagi menjadi 3 kuadrat itu 9, berarti 9 kali 9, 81 X kuadrat. Jadi diperoleh 9 kali H pangkat 2/3 itu 81 X, dia sama dengan DH X, jadi juga memenuhi yang atas. Nah, selanjutnya kita coba tunjukkan H0 sama dengan 0. Berarti di sini H0 sama dengan, berarti kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0, berarti 27 kali 0. 0 pangkat 3, 0. Jadinya 27 kali 0, 0. Jadi memenuhi H0 sama dengan 0. Berarti juga memenuhi yang ke 2 ini nilai awal yang bawah. Jadi HX sama dengan 27 X pangkat 3 juga merupakan solusi dari MNA ini karena memenuhi baik atas maupun bawah. Tuh ya. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada juga kasus selain MNA yang tidak mempunyai solusi, malah justru ada yang kasus lain ada solusi dan solusinya banyak. Nah, itu nanti akan membuat rancu kita saat kita menyelesaikan suatu masalah dari fenomena alam, karena tidak pasti gitu ya, solusinya ada banyak. Nah, kalau yang kita cari itu MNA yang ada solusinya dan solusinya tunggal. Nah, oleh karena itu untuk selanjutnya di sini kita akan mempelajari teorema yang menjamin ketunggalan solusi. Jadi solusinya itu eksis atau ada dan juga dijamin dia tuh tunggal. Itu ya. Ya, di sini teoremanya disajikan di teorema 3.1. Jika terdapat suatu persamaan diferensial, misalnya dy dx sama dengan fx, y, jika ini memenuhi yang pertama, fungsi f ini kontinu. Ya, jadi yang menjadi fokus adalah fungsi yang di sini. Jika f-nya itu kontinu, lalu turunan parsial dari f, ya, turunan parsial dari f juga kontinu, maka terdapat solusi tunggal pi, ya, dari persamaan diferensial ini yang terdefinisi pada suatu interval dengan h cukup kecil dan memenuhi kondisi nilai awal. Jadi nilai awalnya ini, PD-nya ini, jika memenuhi kedua syarat ini, maka dijamin dia mempunyai solusi dan solusinya tunggal. Ini dijamin oleh teorema 3.1. Teorema itu dia pernyataan yang bisa ditunjukkan kebenarannya atau bisa dibuktikan. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah ada pembuktiannya, melewati pembuktian, cuma di sini kita tinggal pakai aja, ya. Ya, di sini kita tinggal pakai. Sudah ada pembuktiannya. Jadi intinya jika PD atau MNA kita itu dia fungsinya kontinu, lalu turunan parsialnya juga kontinu, maka dijamin dia mempunyai solusi yang tunggal. Tuh ya. Nah, selanjutnya kita dari sini
kita bisa lihat contoh sebelumnya itu yang fungsi f(x) sama dengan 9 kali x pangkat 2/3. Kenapa dia ada solusinya tapi tidak tunggal gitu. Ya, tadi kan ada fungsinya G, ada fungsi H yang juga merupakan solusi dari F ini. Karena ternyata dia tidak memenuhi syarat dari teorema ini. Nah, kita perhatikan bahwa f(x) ya, kita lihat dulu syarat mana yang tidak dipenuhi oleh contoh 3.2 tadi. Untuk yang pertama, fungsinya f itu kontinu pada domain. Ini jelas ya. Kalau teman-teman membuat grafiknya ya, f(x) sama dengan 9x pangkat 2/3 ini merupakan fungsi kontinu, tidak terputus ya, berkesinambungan. Kontinu di x sama dengan 0 ya. Akan tetapi pada turunan parsialnya dia tuh tidak kontinu di x sama dengan 0 gitu. Jadi permasalahannya itu yang membuat ia gagal untuk memenuhi syarat ini tuh pada x sama dengan 0. Ini kan domain ya, sembarang domain. Ini kan syaratnya itu kontinu di domain subset R kuadrat ya. Nah, di sini permasalahannya adanya di x sama dengan 0. Memang pada saat x sama dengan 0 fungsi ini kontinu, fungsi f-nya. Tapi turunan parsialnya pada saat x sama dengan 0 itu dia tidak kontinu. Bagaimana cara mendapatkannya? Coba ini teman-teman turunkan. Ini jadinya turunannya adalah ya ini ya, 6 kali 1/x pangkat 1/3. Saat kita substitusikan nilai x-nya ya, jadinya dia 1/0. 1/0 itu nilainya apa? Ya kan dia tidak ada nilainya, dia tidak terdefinisi 1/0 itu. Ya, jadi karena tidak terdefinisi itu ya itu dia tidak kontinu di turunan parsial x sama dengan 0. Nah, jadi karena tidak memenuhi teorema ini makanya dia juga kita sudah coba ternyata memang solusinya tidak tunggal. Itu ya. Nah, semoga ada gambaran untuk teman-teman. Kita lanjutkan.